Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat melaksanakan Madrasah Amil dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada keharibaan kita Nabi Agung Nabiul Mustafa wa Rasulul Mujadaba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga Lazisnu ke depan semakin istiqomah di dalam berkhidmah di Nahdlatul Ulama dan lebih baik lagi, dan kita yang ikut dalam kegiatan ini dicatat sebagai amal ibadah mendapatkan pahala di sisi Allah, dan semoga Allah gantikan dengan ganjaran yang lebih besar. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati masyayikh wa muassis Nahdlatul Ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, acara ini perlu kami laporkan bahwa yang kami undang itu adalah Ubzis MWC, Ketua Lazisnu di tingkat MWC, dan juga ranting atau ranting yang mulai hidup Lazisnunya atau yang mungkin akan hidup nanti kita undang juga. Kemudian ada lembaga yang kita bisa kolaborasikan dengan Lazisnu, termasuk LTM, ada LKK dan seterusnya. Fatayat Muslimat insya Allah bisa bersinergi, tidak berjalan masing-masing kegiatan zakat infak sodakohnya. Selanjutnya kita simak Madrasah Amil yang akan disampaikan oleh Direktur Lazisnu PWNU Jawa Timur kepada Gus Rofi Punawi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa wal istiqamah li khidmatina jam'iyati Nahdlatul Ulama, jam'iyati marhuma, jam'iyati ma'suma, bi barakatihim, bi karamatihim hadratus Syekh Kyai Haji Hashim Asy'ari. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarram, para alim, para ulama, para muharrik filantropi, wabil khusus Rais Syuriah beserta jajaran Ru'asa Syuriah, Ketua Tanfidiyah PCNU beserta jajaran Tanfidiyah, yang kami banggakan, yang kami hormati Ketua NU Ker Lazisnu PCNU Kabupaten Lumajang beserta rombongannya. Kalau sebut satu-satu nanti lama. Yang kami hormati ibu kami, Ibu Muslimat, Mbak Yu kami, Mbak Fatayat, apalagi ini, ada Ibnu IPPNU enggak? Enggak ada. Ada Ansor, Banser, Kakang, nah, Kang Mas, Banser, Ansor, tadi jawabannya banyak. Kemudian sahabat-sahabat dari lembaga Banom yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, kami mengucapkan mohon maaf karena sejatinya yang datang adalah Ketua NU Ker Lazisnu PWNU Jawa Timur, Gus Haji Afif Amrullah, yang seyogjanya itu kita sudah jadwalkan sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Karena jadwal tanggal 25 ini itu dari beliau. Lah, dilalah malam Jumat itu kita dapat kabar bahwa Lazisnu PBNU akan melaksanakan kick off program kolaborasi antara Lazisnu PBNU dengan Indomaret di Kota Blitar. Sehingga beliau harus mendampingi Lazisnu PBNU di Kota Blitar dan menitipkan salam kepada panjenengan semua, tetap semangat dalam berkhidmat
li jam'iyati Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan kita semua bi barokatihim mendapatkan barokah dan mendapatkan keberkahan para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah yang marhumah, Jam'iyah yang maksumah. Para hadirin hadirat yang kami hormati, Lazisnu itu merupakan lembaga yang teraneh dan terunik. Aneh bi unik. Apa unik Rocan Madura? Ini Madura semua apa ada Jawanya? Oh ada Jawanya. Nah, tak pikir Lumajang itu Madura swasta. Ya, blasteran ya. Aneh dan unik. Kenapa? Karena Lazisnu itu memiliki 2 SK dan mempunyai 3 peraturan yang terikat dan tidak boleh dilanggar. Nah ini, kalau kita bicara Lazisnu ini merupakan lembaga yang inklusif. Semua bisa masuk dan semua bisa menjadi bagian dari Lazisnu, terutama menjadi donatur. Nah, sponsornya sudah tak sampaikan. Pertama menjadi donatur. Sebab kenapa? Kadang pengurus NU, kader NU, ketika ada ser-seran program, misalkan 1000 pembagian kacamata gratis, padahal di situ ada nomor rekeningnya. Lah itu bukan daftar karena rekeningnya, tapi daftar menjadi bagian dari penerima kacamata. Uang itu kok? Nah, ada yang begitu? Nah, itu tidak hanya terjadi di Lumajang, hampir semuanya se-Jawa Timur hampir sama. Karena mental kita masih mental meminta. Wah, kok wampak alhamdulillah. Iku sing ngomong koyane iya kayak. Nah, ketika Lazisnu ini sebagai amil zakat, infak dan sedekah, maka yang dilakukan adalah mengelola keuangan zakat, infak dan sedekah. Ketika kita bicara Lazisnu, ada 2 SK. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Sofyan bahwa Lazisnu itu ada 2 kamar. 1 kamar pengurus, 1 kamar manajemen. Kenapa begitu? Karena kita memiliki 2 SK. Dan Lazisnu itu memiliki 3 peraturan yang terikat. Coba bayangkan, lembaga lain tidak ada, Pak. Lembaga lain tidak ada. Sekelas LWP pun, lembaga wakaf, itu memang sudah ada undang-undangnya, tapi masih tersentralistrik dengan pusat. LTM misalkan SK-nya 1. Kemudian LP Ma'arif 1. RMI 1. Semuanya hampir 1, tapi kita mendapatkan 2 SK. Nah, maka ketika kita bicara Lazisnu, di situ ada 7 kata. Ada 7 kata. Yang pertama lembaga, sudah ditampilkan. Next. Di situ ada lembaga, amil, zakat, infak, sedekah, Nahdlatul Ulama. Ada 7. Kita preteli satu-satu. Kalau kita bicara Nahdlatul Ulama, 2 di antara 7 tadi di belakang, itu kita sudah mafhum. Nahdlatul Ulama ini merupakan jam'iyah diniyah ijtimaiyah. NU ini organisasi yang memiliki 2 tujuan besar dalam cita-citanya. Apa itu? Yang pertama diniyah, keagamaan. Kalau kita bicara keagamaan, sudah selesai. Dengan adanya Aswaja NU Center, dengan adanya lembaga Basul Masail, dengan adanya lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, semua saya rasa sudah selesai. Ketika kita bicara diniyah, keagamaan. Tapi ketika kita bicara ijtimaiyah, kesosialan, ini yang belum maksimal kita lakukan. Wong kadang ono pengurusnya, wong iki program buat duafa. Ya ono pengurus, ya ngaku-ngaku duafa lah ya, minta program misalkan.
Lah itu enggak masalah kalau memang betul-betul dia du'afa. Ya tapi kadang kita itu apa ya? Kadang motore loro, omahe keramik, ngono iku ya sik njaluk. Nah ini para penggerak muharrik di bawah ini mesti tahu. Nggih, ngeten nggih Bu. Nah, ijtimaiyah ini garda terdepan dalam melaksanakan kesosialan itu adalah lazisnu. Kenapa harus lazisnu? Karena lazisnu di situ ada sedekah, infak dan zakat. Di dalam literatur beberapa kitab kuning, zakat itu memiliki dua dimensi, nanti kita jelaskan. Ada dimensi ibadah dan ada dimensi sosial. Berbeda dengan rukun Islam lainnya, sholat itu ibadah, puasa itu ibadah, haji itu ibadah, tapi hanya zakat di antara 5 itu yang menjadi dimensi sosialnya lebih kuat. Nah, ketika kita bicara sedekah, infak, zakat, maka di situ ada amil. Amil ini adalah pekerja, amil itu adalah pengelola. Kemudian huruf L yang pertama itu adalah lembaga. Lembaga ini, next, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, next, itu disebutkan pada bab 5, yaitu perangkat perkumpulan dan badan khusus. Nah, maka di pasal 16 ayat 1, perangkat perkumpulan Nahdlatul Ulama terdiri dari lembaga dan badan otonom. Kalau badan otonom kayak Muslimat, Fatayat, Ibnu, PPNU, JKH, Pergunu dan sebagainya, wala alihi. Nah, ketika kita bicara lembaga, maka next, lembaga itu pada pasal 17 menyebutkan adalah perangkat departemenisasi perkumpulan Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama. Jadi kalau ada pengurus lazisnu di tingkat cabang, MWC ataupun ranting yang lazisnunya merasa besar, uangnya banyak, pasukannya banyak, Rois Syuriah dan ketua Tanfidiyahnya ditinggal. Ono nang Lumajang. Ada enggak? Enggak ada ya. Jadi ada. Jadi lazisnu itu harus taat kepada Nahdlatul Ulama, kebijakannya harus taat. Rois Syuriah, ketua Tanfidiyah pengen ABC, laksanakan. Jangan pakai ditawar, laksanakan. Ketika itu tidak melanggar 3 peraturan yang terikat di dalam lazisnu. Pada ayat 2, ketua lembaga ditunjuk langsung dan bertanggung jawab kepada pengurus Nahdlatul Ulama. Ini clear, sudah jelas. Bahwa ketaatan Gus Wahid dengan Mas Yufyan ini harus taat kepada Rois Syuriah, ketua Tanfidiyah sebagai lembaga. Sebagai lembaga. Ya, oke. Next. Nah, lembaga itu meliputi salah satunya pada huruf J itu adalah lazisnu. Nah, ini. Ini masih satu, Bu. Masih satu bicara lembaga. Apa SK lembaga ini? SK lembaga ini dikeluarkan oleh Rois Syuriah, ketua Tanfidiyah, Katib Syuriah dan sekretaris. Di SK oleh PCNU. Kemudian peraturan terikatnya itu berada pada anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Ini masih satu. Ya. Oke, next. Lembaga itu dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama terdiri dari yang di slide itu, ya. Pengurus besar, wilayah, cabang, cabang istimewa, MWC, ranting, anak ranting. Itu lembaga. Oke, sampai di sini clear ya, bahwa lazisnu itu lembaga Nahdlatul Ulama. Jangan sekali-kali bikin lembaga sosial yang tidak berkolaborasi dengan lazisnu. Kalau Rois Syuriah, ketua Tanfidiyahnya tegas, semprit itu. Nah, gitu kira-kira ya. Karena kita sudah punya lembaganya. Jadi kita ini inklusif, bukan eksklusif. Tidak seperti misalnya
RMI. RMI itu kan sudah tahu objeknya. Apa objeknya? Itu pesantren. Ma'arif itu objeknya adalah pendidikan. LTM objeknya adalah masjid. Ibu-ibu muslimat objeknya adalah perempuan usia 40 ke atas misalkan. Nenek-nenek. Kalau fatayat itu mama-mama muda. Mama-mama muda ya kan, apalagi mama muda anak satu. Waduh. Sudah jangan bicara ibu perempuan karena saya bawa istri di sini. Ya, nanti aja kalau nggak bawa istri nanti kita lebih eksklusif aja ya. Kenapa saya harus bawa istri? Karena saya perjalanannya sendirian. Jadi semua tim saya kerahkan ke Blitar karena di sana kita harus membackup semuanya. Lah sedangkan di sini saya ditinggal sendirian. Konsekuensi karena foto saya sudah terpasang. Gitu. Andaikan foto saya tidak terpasang, saya mungkin nggak datang gitu kan. Tutup aja. Tadi saya alhamdulillah masuk tadi, alhamdulillah foto saya nggak ada gitu kan. Ternyata setelah acara selesai dibuka, ada ternyata. Tambah ganteng, alhamdulillah. Tenang Pak, saya tetap setia kok. Nah, setiap tikungan ada, tikungan entah di mana gitu kan. Oke. Kemudian ketika kita sudah bicara lembaga dengan segala konsekuensi dan peraturannya, maka di situ ada huruf A. A itu artinya amil. Next. Amil itu apa? Amil itu memiliki dua peraturan terikat dan harus dilaksanakan. Yaitu hukum Islam. Di dalam kitab fikih sudah banyak, saya tidak perlu nguyai segoro. Ya. Di Fathul Qori, Fathul Mu'in, kemudian Fathul Wahab, Fathul WhatsApp. Oh, masih konsentrasi ternyata. Masih konsentrasi. Nah, di beberapa kitab Fathul itu, kecuali Fathul Izar. Nah, yang ketahui ini tahu berarti. Nah, ada dua peraturan, yaitu dalam fikihnya, kemudian hukum negaranya. Ya, jadi lazisnu itu pada pertama perangkat organisasi. Dia menjadi bagian dari NU, tidak terlepas dari peraturan-peraturan NU. Yang kedua, dia amil zakat, tidak terlepas dari peraturan-peraturan undang-undang dan fikih zakat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, 2 SK, 3 peraturan. Coba bayangkan. 2 SK, 3 peraturan. Oke, kalau kita bicara fikih zakat, saya akan ngoncei sedikit aja, tidak perlu dalam-dalam. Perspektif fikihnya dalam keputusan Basul Masail Syuriah PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Termas Pacitan pada 2014. Lah, di situ kemudian diamanahkan dalam konferensi besar dan Munas Alim Ulama tahun 2017 di NTB Mataram kalau nggak salah. Itu mengatakan dalam konsep amil zakat negara modern itu dalam beberapa literatur ya Imam Ghazali Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali, amil adalah orang yang ditunjuk oleh kepala negara atau imam. Dalilnya wal amilu man istamalahul imam ala ahdis shadaqat ila akhirih. Itu dalilnya. Bahwa amil adalah orang yang ditunjuk imam untuk memungut zakat dan mendistribusikan kepada yang pihak-pihak yang berhak atas zakat itu. Nah, ini poinnya apa? Poinnya amil itu di SK oleh negara. Jadi ada yang ditunjuk, ada yang diangkat. Yang ditunjuk itu Basnas. Karena dalam undang-undang zakatnya begitu, kemudian yang diangkat itu adalah Lazisnu dan las lainnya. Nah, Lazisnu itu merupakan lembaga amil zakat nasional atau disebut dengan Lasnas. Sehingga Lumajang, MWC Kelakah, tadi saya di Kelakah soalnya agak macet tadi. Emang Kelakah ini sumber macet kayaknya. Ya, tapi orang
kompak-kompak semua ini ibu-ibu katanya kelakar semua, ya kelakar semua ini. Oh. Keren. Kelakahnya perempuan-perempuan semua, mantap ini. Karena bapak-bapak itu sesungguhnya takut dengan perempuan. Ya. Ini benar ini Pak. Sekelas kata Kiai Haji Muzadi itu, sekelas profesor itu gagah kalau di kampus. Tapi ketika pulang dibentak bojoe, dadak goblok. Saya ngomong begini ini karena ada istri saya, gitu kan. Ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di mobil. Nanti saya begini-begini, aslinya grogi Pak. Nah, tapi sudah terlatih. Nah, ini sudah nggak grogi. Nah, kembali kepada amil. Amil itu ditunjuk atau diangkat oleh kepala negara. Siapa kepala negara itu? Kepala negara itu di dalam Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 bahwa imam atau kepala negara itu adalah presiden. Kemudian diturunkan dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 bahwa kepala negara atau imam itu selain presiden ada gubernur dan wali kota atau bupati. Makanya Basnas itu ada di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan ada di tingkat kabupaten kota. Itu Basnas. Karena dalam undang-undang peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2012 mengatakan begitu. Ya. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Ya maka ketika ada mbak-mbak fatayat, ibu-ibu muslimat yang pengen melakukan pemungutan zakat, melakukan pengumpulan infak, maka harus koordinasi dengan Lazisnu. Sebab kalau nggak begitu, ada undang-undang yang menjerat bagi mereka yang melakukan pemungutan tanpa izin dari Lazisnu. Coba, ini bukan saya yang ngomong ya, ini undang-undang. Nanti saya tunjukkan. Jangan pulang dulu ibu-ibu muslimat sama fatayat ini, sama teman-teman lainnya Badan Otonom yang hadir pada pagi hari ini. Next. Oke, next lain. Perbedaan amil dan bukan amil. Nah ini khusus untuk teman-teman sahabat-sahabat LTM dan Ma'arif. Ini sering kali kami jumpai. Kenapa? Karena mereka ini mungkin belum tahu atau tahu tapi tidak mau tahu. Ya saya husnudon lah, belum tahu. Nah, kira-kira gitu. Tadi sudah sampaikan LTM ada ya? Oh enggak. Ma'arif? Tapi pengelola sekolah semua kan ini? Ya. Nah, perbedaan amil dan bukan amil. Kalau amil itu ketika dia sudah mendapatkan SK amil, yang tadi saya sampaikan, SK Lazisnu itu ada dua, ada organisasi yaitu ke PCNU, ada yang SK amil. SK amil ini yang termaktub dalam peraturan zakatnya. Ya. Ketika Lazisnu sudah mendapatkan SK amil, maka Lazisnu ini bisa mengeluarkan dan mengangkat amil lagi. Nah, sehingga LTM, masjid-masjid itu atau ma'arif itu ketika melakukan pemungutan zakat, ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai hanya berlandasan SK takmir masjid atau SK kepala sekolah, dia gagah mengatakan dirinya adalah amil syar'i. Nah, ini keliru. Karena tadi itu wal amilu manis takmalhul imam. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah minta SK amil kepada Lazisnu. Dan Lazisnu harus mengeluarkan. Kalau nggak mengeluarkan nanti bilang ke saya. Ya nanti tak apakan lah, terserah saya nanti ya. Apa bedanya? Keuntungannya apa sih menjadi amil syar'i itu? Ini yang mengatakan bukan saya, tapi ini hukum Islamnya. Amil itu berstatus sebagai naibul mustahik. Sehingga orang yang zakat kepada Lazisnu atau orang yang zakat kepada lembaga yang diangkat oleh Lazisnu, maka zakatnya gugur. Karena apa? Karena amil itu sudah termasuk dari 8 asnaf.
Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin ila akhirih. Itu dalam surat At-Taubah ayat berapa cari sendiri. Kan Kiai Said kan dulu begitu. Surat apa ayat berapa cari sendiri. Kalau saya surat At-Taubah ayat berapa cari sendiri. Nah, ini untuk menghindari kesalahan saja gitu kan. Karena saya lupa ayatnya berapa. Nah, kalau Kiai Said enggak, karena beliau memang cerdas orangnya. Nah, ketika kita bicara naibul mustahik, maka mereka yang berzakat kepada amil, maka gugur zakatnya. Selain itu, keuntungan yang terbesar adalah amil itu berhak mengambil sebagian zakat untuk operasional. Biasanya Bapak Ibu di masjid itu dulu ini, saya itu dulu ketika ngewangi masjid, pendistribusian zakat, setelah semua zakat fitrah itu dikumpulkan dibagikan, itu ada sisanya. Lah sisane iki dikekno bagi petugas itu. Petugas iki iki le awakmu karena mbes bantu iki awakmu. Padahal dia belum amil syar'i. Lah ini enggak boleh. Karena apa? Di sebelahnya itu yang bukan amil tidak berhak mengambil sebagian zakat untuk operasional. Kenapa ini ada? Karena amil ini menjadi bagian dari 8 asnaf. Berapa bagiannya? Bagiannya itu 12,5% atau 100/8. Gitu ya. Nah, kalau yang bukan amil zakat, yang bukan amil syar'i, berstatus sebagai naibul muzakki. Sehingga misalkan saya zakat ke fatayat atau zakat ke ma'arif, zakat saya belum sah apabila belum didistribusikan oleh ma'arif. Ini bedanya. Jadi belum sah zakatnya. Karena dia hanya naibul muzaki, mewakili muzaki. Kalau itu amil syar'i, mewakili mustahik. Sehingga meskipun belum didistribusikan, zakatnya tetap sah. Nah ini. Oke ya, fahimtum? Fahimtum? Barcelontum? Nah, yang jawab Barcelona berarti gibol berarti ya kan? Berarti gibol. Nah, next. Non-amil harus lebih hati-hati. Memastikan zakat sampai secara apa adanya dari muzaki kepada mustahik agar zakatnya sah. Terutama zakat fitrah. Kadang masjid itu Bu, lembaga ma'arif itu misalnya, siswa-siswi ma'arif wajib zakat fitrah ke sekolah. Ada enggak? Ada. Banyak. Nah, kemudian berasnya itu dicampur. Ini enggak boleh. Karena dia bukan amil. Harusnya bagaimana? Ini memastikan zakat itu sampai secara apa adanya. Kalau yang zakat kan ada begini, zakat fitrah itu kan ada ulama yang mengatakan 2,7 kilo, ada dijangkepkan 3 kilo, ada juga yang pendapat 2,5 kilo. Yaitu sampaikan apa adanya, misalkan ada zakat 3 kilo dari anak si A, sudah. Ini jangan dicampur dengan 2,7, 2,5. Karena dia bukan amil. Dari mana ini kitab dasarnya? Dari Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Itu di situ sudah ada keterangannya. Saya hanya menyampaikan saja Bapak Ibu. Saya menyampaikan saja dari hasil keputusan Basul Masail. Kalau mau dikaji lagi, monggo dikaji lagi. Yang LBM monggo dikaji lagi. Tapi ini sudah jelas bahwa ini keputusan dari Munas dan Kombes 2017 di Lombok, NTB. Ya. Nah, pun clear ya. Kemudian next, prosedur pengangkatannya dilakukan dengan lafal-lafal yang mengesahkan kewilayahannya. Jadi Lazim itu punya wilayah kerja. Lazim itu kelakah, ya di kelakah saja. Enggak usah ke apa namanya? Oh, jangan kelakah terus. Yo, apalit apa nih? Yoso, Pronojiwo. Nah, misalkan.
Nah itu wilayah kerjanya ada. Lumajang ya ada, hanya Lumajang saja. Jawa Timur saja. Ya. Nah ketika mau mendistribusikan di luar wilayahnya, harus berkoordinasi di atasnya. Kayak kemarin misalkan Lumajang mau memberikan Lumajang yang tadi disampaikan di video itu memberikan donasi kepada musibah Pondok Pesantren Al-Ghazini misalkan. Itu kan Sidoarjo. Maka Lumajang mengirimkan bantuannya ke tingkat atasnya, yaitu Jawa Timur. Jawa Timur mendistribusikan ke Sidoarjo. Termasuk kemarin korban banjir di Bali, Lumajang juga berdonasi melalui Lazisnu PW menyampaikan ke Bali. Ayo tepuk tangan di Lumajang ini. Hebat Lumajang, Pak. Jadi yang diurus nggak hanya Lumajang saja, ya kan? Tapi sampai ke Bali, sampai ke Al-Ghazini. Oke. Nah, ini lafal-lafal pengesannya. Pengesannya di mana? Di dalam poin nomor 5 diangkat secara langsung dan atau tidak langsung melalui surat. Nah, kewilayahannya itu berada di SK Amil. Sudah disebutkan kewilayahannya. Kemudian pemimpin tertinggi negara atau pejabat pembantunya mengetahui bahwa calon amil zakat memenuhi syarat diangkat sebagai amil. Lah ini saya info kepada para muharik Lazisnu. Jadi negara ini sedang menggodok, ya, nanti amil itu akan menjadi profesi yang resmi di negara kita. Seperti guru, seperti dosen, dokter dan lain sebagainya. Jadi sampai nggak ceme-ceme. Nah, tapi ada pelatihannya yang disebut dengan ya mau silakan tepuk tangan silakan. Jadi nggak ceme-ceme, Pak. Amil itu nggak ceme-ceme. Karena apa? Sudah disebut dalam Al-Quran. Makanya negara hari ini sedang menggodok peraturannya melalui Kementerian Agama dan Kementerian Aparatur ATR BPR itu apa namanya? Yang dulu dijabat oleh Mas Anas itu loh. Ya, ATR BPR ya. Reformasi. Oh ya, Pan RB, sorry. Pan RB. Peraturan aparatur negara. Sedang digodok. Kemudian juga digodok oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Karena nanti amil itu akan digaji oleh negara. Nah, Pak. Gak ceme-ceme nih. Digaji oleh negara bagi mereka yang sudah lulus sertifikasi amil. Itu nanti dikelola oleh BAN SP, Badan Nasional Akreditasi, Badan Nasional Akreditasi, sertifikasi. Ya, sebenarnya lah BAN SP atau apa begitu. Saya lupa. Nah, prinsipnya amil nanti akan menjadi profesi yang diakui oleh negara. Nah, oke, itu adalah syarat prosedur pengangkatan amil. Oke, next. Kemudian syarat menjadi amil itu ada dua, Bapak Ibu. Amil ini ada dua, amil tahwid dan amil tanfid. Amil tahwid itu adalah mereka sebagai pengurus, seperti Ketua Lazisnu PW, seperti saya sebagai sekretaris, seperti Pak Wahid sebagai ketua, Mas Sofyan sebagai sekretaris, itu adalah pengurus. Pengurus itu, amil tahwid ini syaratnya harus Islam, ya, berakal, balik, adil, mendengar, melihat, mengerti tentang bab zakat. Kemudian ada amil tanfid. Amil tanfid ini pelaksana kebijakan dari amil tahwid. Ini termaktub dalam kitab Mughni al-Muhtaj. Mughni Muhtaj. Ini sudah ada. Jadi kamarnya Lazisnu itu ada dua. Ada pengurus, ada manajemen. Kalau manajemen di tingkat wilayah itu disebut dengan pemimpin manajemennya disebut dengan direktur wilayah. Kalau cabang itu disebut dengan kepala cabang. Maka Mas Sufyan ini sudah sekelas kepala cabang Bank Jatim misalkan. Kepala cabang Bank BCA. Oh, gajinya wake. Tapi nggak tahu digaji Lazisnu berapa, Mas? Digaji berapa sama Lazisnu? Lillahi ta'ala atau lillahi ta'oleh. Ta'oleh lah, keren lah. Dek remah. Beda dengan las-las lain. Las-las lain itu kepala cabang itu
Ada yang 10 juta. Plus mobil operasional pribadi. Mobil operasional untuk dia, kepentingannya dia. Itu kepala cabang di las-las lain. Saya sebut contoh misalkan yang viral yang sudah ditutup oleh pemerintah itu. Apa ACT. Misalkan kepala cabangnya atau direkturnya itu digaji lebih dari 63 juta sebulan. Mobilnya Alphard TK. Bagaimana dengan gaji direktur wilayah? Gaji direktur wilayah adalah min haitsu la yahtasib. Sudah mengandalkan itu. Karena saya ditantang sama ketua itu. Kamu mau digaji Lazisnu apa digaji Allah? Maksudnya piye toh ketua? Ya Allah mesti gaji lah, wong kita bernafas juga atas nama apa? Atas izin Allah. Ya enggak, lek gaji Allah itu konsepnya adalah dalam ayat 1000 dinar itu. Min haitsu la yahtasib. Ya wis lah, aku tak milih min haitsu la yahtasib. Ya karena apa? Ya nanti pulang dari sini mesti disangoni kan ngono kira-kira. Panitia, gak usah dipikir, kepala cabang gak usah dipikir, biarkan panitia yang mikir gitu kan. Ya, guyon itu Pak, guyon. Nah, maka amil tanfid ini adalah pelaksana harian. Kenapa ini ada? Karena Lazisnu itu day to day programnya. Setiap hari, tidak seperti Falakiyah. Falakiyah itu setiap bulan tugasnya nginceng bulan. Dan tidak menginceng datang bulannya istri, tidak. Ya. Tidak. Itu Falakiyah. LPBI, mungkin LPBI ada program misalkan pelatihan kebencanaan dan sebagainya. Tapi kerjanya ketika bencana datang. Seperti kemarin di Semeru. Wah, itu saya sampai 2 minggu di Lumajang. Setelah pasca Semeru saya juga bolak-balik ke Lumajang. Ya, bersama teman-teman LPBI. Lah itu tugasnya. Nah, tapi kalau Lazisnu itu harus setiap hari. Jangan sampai orang mau zakat, ibu-ibu muslimat misalkan, uangnya banyak, ya, misalnya duit-duit nggak bergerak 10 M misalnya. Nah, mau zakat ke Lazisnu, datang ke kantor Lazisnu. Lah, gak ono uangnya. Kira-kira balik mana nggak muslimat gue? Enggak. Wah, Lazisnu biasaan NU ini gak tertib misalnya itu. Zakatin nang wong lain. Lah ini makanya Lazisnu itu harus ada yang standby di kantor 24 jam. Kalau perlu 25 jam. Kiamat kurang separuh sik buka. BE ono malaikat apa jenenge pentiup trompet kate zakat nang Lazisnu BE. Ya kan. Nah, itu jadi Lazisnu itu kerjanya day to day, maka butuh yang namanya amil tanfid. Oke ya, clear ya. Next, kemudian yang tadi saya sampaikan, Lazisnu itu, zakat itu memiliki 2 dimensi, dimensi sosial dan dimensi dimensi ibadah dan dimensi sosial. Nah, maka kenapa dalam rukun Islam itu ada 5, ya, dan yang tengah itu zakat? Ya karena zakat ini memiliki 2 dimensi. Dan dalam ayat Al-Qur'an itu selalu aqimus shalah wa atuuz zakat. Itu selalu gandeng. Ya, salat dan zakat. Ini tidak bisa dipisahkan. Maka sempurnakan zakatmu, ya, sempurnakan sholatmu, sempurnakan puasamu dengan zakat. Gitu ya. Nah, next. Ini doa serah terima ini harus hafal ini. Orang Lazisnu ini, ya kan? Oke, next. Nah, sekarang kita bicara hukum undang-undang negaranya. Tadi hukum Islam, sekarang hukum negaranya. Makanya Bapak Ibu, jadi Lazisnu itu mumet, serius mumet. Belum ngurusi konflik internal. Ono konflik internal, ketua Lazisnu musuhan karo ketua PCNU.
Ono itu. Belum lagi ketua Lazisnu bestian karo Rois Suriah. Tidak dengan ketua Tanfidiyah. Ini ada. Saya ngomong begini karena ada. Karena saya pernah menangani di MWC di salah satu kota di Jawa Timur, itu konflik. Aku yo heran, kok iso yo? Ketua Lazisnu niki bestian karo Suriahne, tapi pungkur-pungkuran karo Tanfidiyah. Ada juga Lazisnu mlakune buanter. Saking bantere karena Rois Suriah iki sepuh, gak iso nututi. Mlakune ku wis pakai tongkat wis ra iso mlayu. Lah ngono Lazisnu ditinggal, ketua Tanfidiyah Rois Suriah ditinggal, gak gelem digendong, gak gelem dikei kursi roda. Ini analogi aja ya. Jangan kemudian disamakan, harus kursi roda, enggak. Nah, itu, maka mudah-mudahan di Lumajang tidak ada yang seperti itu. Aman ya? Harus taat. Oke, sekarang hukum negara. Next, dalam hukum negara kita mempunyai peraturan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011, peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014, keputusan Menteri Agama nomor 222 atau 223 tahun 2022. Nah, itu peraturannya. Atau ada peraturan Perbasnas. Saya lupa kalau peraturan Perbasnasnya nomor berapa. Next. Nah, ini adalah peraturan pedoman organisasinya. Ya, pasti tidak lepas dari peraturan negaranya. Next, ini adalah izin operasional Lazisnu. Jadi Lazisnu itu sudah punya izin operasional sah. Pakai shot aslih. Shot wal ha. Aslih. Termaktub pasal 18 Undang-Undang 23 2011, pasal 57 dan pasal 59 Peraturan Pemerintah 14 nomor 4, tahun 14, nomornya nomor 89 tahun 2022. Nah ini, ya, ini adalah nomor terbaru. Setiap 5 tahun pasti ganti. Makanya Bapak Ibu lek nggak seragam, nggak usah ditulis nomor izin operasionalnya. Ya. Itu ada nggak izin operasionalnya? Nggak ada. Biasanya saya masih menemui itu Lazisnu dengan bangganya, NU Care Lazisnu MWC mana ada nomor izin operasionalnya. Ya kita ambil hikmahnya, enggak apa-apa. Mungkin seragamnya nanti 5 tahun sekali ganti baru gitu. Oh ya, dari PC nanti ya, nanti Pak Wahid. Program baru dari PC ganti seragam. Oke, next. Nah, LAS itu, ini hanya pengetahuan umum untuk panjenengan semua, untuk kita semua, bahwa dalam pasal 59 Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, LAS itu terbagi 3. Ada LAS nasional, LAS provinsi, dan LAS kabupaten. LAS kabupaten itu di sini ada nggak LAS tingkat kabupaten? Ya tim itu apa namanya? Umul Qura, LAS Umul Qura itu masih LAS kabupaten. Izinnya kepada Kepala Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Kalau LAS skala provinsi itu izinnya dari Dirjen Zakat. Kalau LAS skala nasional seperti Lazisnu, izinnya dari Menteri Agama. Nah, tadi 89 2022 itu Menteri Agama. Next, ini adalah SK yang ada di Lazisnu PW. SK Lazisnu PW itu ada 3. Ada dari PWNU, dari Lazisnu Pusat, dan ada Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur sebagai LAS Perwakilan Nasional. Jadi Jawa Timur provinsi itu adalah LAS Perwakilan Nasional. Oke ya. Next. Ini adalah sanksi amil perorangan atau perkumpulan perorangan dalam masyarakat. Oke, next. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi saya sampaikan di awal. Lazisnu itu memiliki peraturan 3, yaitu anggaran dasar dan selanjutnya perkumpulan. Kemudian yang kedua adalah aturan fikihnya, yang ketiga undang-undangnya. Lah undang-undang zakat ini kalau panjenengan baik itu lembaga Muslimat, Fatayat, Ibnu PWNU, Ansor, Banser, Cikiha, kaget aku rek. Pergunu,
ketika ada yang melakukan ini apa ini? Apa tanda-tanda ini tidak boleh dilanjutkan? Pesawatnya lewat. Oke. Ketika ada badan otonom atau lembaga di lingkungan Nahdlatul Ulama yang dengan sengaja memungut zakat, infak dan sedekah tanpa izin dari negara, ya, pada pasal 38, setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil, melakukan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, maka ada pidananya pada pasal 41, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan melanggar hukum ketentuan sebagaimana pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda 50 juta. Ini kalau sampai masjid-masjid NU gak SK Amil ke Lazisnu lalu dilaporkan, waduh berapa itu sudah yang kena itu. Ya. Ini bukan saya ngomong, ini undang-undang. Kalau undang-undang pasti ada konsekuensi hukum. Ya. Apalagi orang Lazisnu yang sudah mendapatkan SK Amil menyalahgunakan dana zakat bisa dipidana. Pada pasal 37, setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, mengibahkan, menjual dan atau mengalihkan zakat, infak, sedekah dan atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya, maka sanksinya pada pasal 40, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan pasal 37 dipidana 5 tahun kurungan, dipidana 5 tahun, denda 500 juta. Ya bayangkan. Ini kalau ada, hati-hati nih. Ubzis, muharrik ini. Saya pernah dapat kasus, Bapak Ibu. Salah satu cabang di Jawa Timur. Ini sering saya sampaikan. Jangan sampai ini terjadi lagi. Di Jawa Timur itu, salah satu cabang ini menyalahgunakan dana zakat dan infak khususnya sedekah ke Palestina itu diambil untuk kepentingan pribadi untuk sangu ibadah haji. Bayangkan. Saya dapat laporan itu dari bendahara dan sekretarisnya. Laporan ke saya, Pak Sek, saya mau lapor. Apa? Ini begini. Saya kaget, shock. Oh. Kok medeni ngono rek? Ibadah ngambil dana umat. Akhirnya saya nggak boleh shock terlalu lama. Akhirnya saya mengatakan begini, Pak Sek, Mbak Ben, siap nggak ini kita buka? Oh siap. Buktinya ada? Ada. Oke, kirim ke saya buktinya. Dengan bukti itu saya komunikasi dengan ketua Lazisnu ini. Saya WA nggak dibalas. Saya telepon nggak dibalas, mungkin dia sudah tahu mungkin. Kalau sekretaris dan bendaharanya lapor ke saya. Nggak dibalas, sampai 3 bulan kalau nggak salah. Saya biarkan. Terus tanya terus, Pak saya gimana ini kelanjutannya? Sabar, kita nggak boleh gegabah. Kalau ini sampai kerana hukum, bukan hanya Lazisnu di tempatmu yang akan menjadi proses hukum. Tapi Lazisnu senasional akan kena getahnya. Nah, apa yang saya lakukan? Kemudian saya WA, saya telepon ketua PCNU-nya. Kiai, mohon izin, saya dapat laporan begini. Mohon izin saya menghadap. Oke mas, kapan, di mana? Monggo, waktunya tersaji dengan. Oke, saya menghadap ke beliau. Saya sampaikan bukti-buktinya. Oke, nanti saya panggil. Dipanggil ketua PCNU, enggak datang. Pakai surat resmi, ketua sekretaris tanda tangannya. Dipanggil Rois Suriah, enggak datang. Coba bayangkan orang ini kayak apa ini orang ini kan itu. Dan akhirnya ketua PCNU tanya ke saya, Mas gimana ini solusinya? Uang ini nggak bisa datang. Ya dalam peraturan undang-undang zakat, ya memang harus dilakukan sanksi Kiai. Tapi kami tidak merekomendasikan. Karena
Karena ini nanti getahnya semuanya, iki live enggak ya? Hah? Enggak ya? Lupa saya kalau ada kamera. Nanti getahnya kepada Lazisnu se-Indonesia. Oke, gimana langkahnya? Langkahnya Kiai, kalau emang nggak bisa diajak baik-baik, kalau nggak bisa dibina, maka dibinasakan. Gimana caranya? Diamputasi. Lah terus uangnya nggak kembali, ya monggo terserah jenengan. Kalau uangnya mau kembali, buat perjanjian dengan yang bersangkutan. Khatib Suriah mengusulkan gini, wis gak usah direken, anggap itu biaya operasionalnya dia. Nah ini Khatib Suriah fatwanya. Oh enggak masalah bagi saya, wong saya ini enggak ada kepentingan apa-apa. Saya tidak punya kepentingan apa-apa. Yang kepentingan saya adalah menjaga nama baik Lazisnu dan menjaga muharik filantropi agar tidak terjadi seperti itu. Akhirnya dimutasi, diganti, enggak tahu mekanismenya seperti apa, apakah harus mengembalikan atau tidak. Ini contoh yang terjadi di Jawa Timur. Dan ini sudah diketahui oleh pusat. Pusat telepon saya, Mas apa bener kok ngene-ngene iki? Loh, sampean ngerti teko sapa? Ono di foto jegrek. Lah ternyata uang jero bukan Lazisnu. Salah satu lembaga di NU melaporkan ke pusat. Coba bayangkan. Kita berusaha menutupi, ternyata pusat sudah tahu. Ya saya jawab, alhamdulillah sudah diproses. Alhamdulillah sebentar lagi akan diambil keputusan. Apa keputusannya? Diamputasi. Oh ngimpun, pokoknya selesai dengan cara baik. Nah ini adalah kehati-hatian kita. Mari bersama teman-teman Lazisnu di semua tingkatan, di cabang MWC dan ranting, harus hati-hati tentang ini. Harus hati-hati. Boleh mengambil hak zakat, hak infak itu boleh. Tapi harus transparan. Lek njupuk 10.000 ya ngomong 10.000. Ojo ngomong njupuk 10.000 njupuk 1 juta. Njupuk 1 juta laporannya 10.000. Landi terus lainnya ini. Ya, nah ini. Enggak apa-apa karena dalam Kementerian Agama 221 atau 223 nomor 223 itu sudah disebutkan hak operasional zakat 12,5%, hak operasional infak 20%. Nah, monggo dikelola dengan transparan. Oke. Next ya. Nah, itu tadi bagaimana perjalanan Lazisnu dan kita harus menjaga amanah dari para donatur, muzaki, munfik agar amanah itu tersalurkan dan Lazisnu menjadi lembaga akuntabel. Nah, maka perlu adanya pengelolaan secara profesional. Di situ ada amil yang disebut dengan manajemen. Ada NU Care Lazisnu PBNU, NU Care PWNU, Lazisnu PCNU, PCINU, dan di situ ada MWC dan ranting. MWC dan ranting ini sebagai pengumpul, unit pengumpul, bukan lagi pengelola. Ya. Kenapa begitu? Karena ini kita menghadapi satu problem yang sama, yaitu kerap kali Lazisnu MWC dan ranting kalau suruh laporan sulitnya minta ampun. MWC di sini laporannya tertib enggak? Tertib, tepat waktu? Ada. Tertib, tepat waktu ada sebagian. Ya, sebagian ini berapa? Apa 1/8 atau setengah atau 1/4? Ya. Kalau uangnya MWC dan ranting ini dikumpulkan ke PC, ketika laporan tidak usah minta lagi ke MWC dan ranting. Karena PC sudah punya rekam jejak dari arus uang masuk dan keluar. Oke ya, nah makanya itu salah satu usulannya adalah MWC menjadi pengumpul, bukan lagi pengelola. Ya. Kadang kalau pengelola itu tabrakan dengan PC, apalagi Lazisnu MWC kota misalkan. Ada nggak Lazisnu MWC kota? Nggak hadir. Nah, kalau nggak hadir, ya maka kesempatan PC untuk melakukan fundraising di kota itu. Oke, next.
Sampai ke logo Lazisnu. Sampai ke logo Lazisnu. Sudah. NU Care Lazisnu Kemenak RI nomor 89 2022. Ini adalah logo Lazisnu yang terbaru. NU Care Lazisnu. Next. Itu adalah logo lama. Ya. Logo lama itu tidak ada NU Care, langsung Lazisnu. Dan logonya lebih gemuk daripada logo yang sekarang. Filosofinya ya, supaya uang kita ini tidak diambil oleh kita. Lek diambil oleh kita kan gemuk Mbak akhirnya. Nah, gemoy ya kan. Nah, ini di filosofi ya ini ngarang ae, otak-atik matuk ae. Ya kan? Mereka kan gemuk ini, terlalu gemuk. Nah, maka dirampingkan menjadi logo Lazisnu yang kemarin. Nah, kenapa logo itu di-rebranding? Karena next itu ada konsep rebranding Lazisnu harus ekspansi eksternal. Sekarang ini Bapak Ibu, Lazisnu itu sudah mengembangkan satu sistem aplikasi. Jadi zakat infak itu tidak perlu menggunakan kaleng, uang cash dan sebagainya. Cukup menggunakan HP. Ada aplikasinya. Kemudian di NU Online juga ada cara berzakat dan infak. Karena sekarang ini hampir masyarakat Indonesia, baik di desa maupun di kota, semuanya pegang HP. Emak-emak misalkan contohnya, ya mau belanja enggak perlu ke mall. Ya, tiba-tiba paketan datang. Dalam VT-VT TikTok itu, ketika emak-emak mesen paketan, bapaknya di belakang, bapaknya dipanggil, ya itu ada orang yang mencari. Siapa mak? Nggak tahu itu ada orang yang mencari. Nah, ketika dihampirin keluar, ternyata paketan. Sudah dibayar? Belum Pak, ini COD. Nah, akhirnya sing kenek bapak sing check out, ibu Jadi nggak perlu izin ke mall, sudah langsung pakai HP. Lah ngono iku semangat minta ampun. Tapi lek kongkon infak dan sedekah scroll, serut lewat gitu kan. Nah, ini ekspansi eksternal itu apa? Ketika panjenengan lihat di Google, ketik Lazisnu. Di situ Google akan memverifikasi yang Anda maksud lazismu. Emu bukan nu. Ya, kita harus sadar bahwa kita ini lahir di dunia ini lebih akhir daripada kakak tua kita. Kakak tua kita itu 1912, kita 1926. Wajar adik ngalah nengka kakak. Tapi yo ojo ngalah terus. Wayahe NU harus berkembang. NU itu Bapak Ibu selalu tertinggal, tapi ketika tertinggal bisa menyalip. Contoh, NU tertinggal dalam bidang pendidikan. Hampir tidak ada kampus NU. Alhamdulillah sekarang ada UNUSA, UNUSIDA, UNUJA. Oh, bukan UNUJA, Dirul Jadid lah. Universitas Nahdlatul Ulama maksudnya. Dan UNU lain. Itu ada. Rumah sakit, kesehatan dulu NU tertinggal. Alhamdulillah sekarang sudah ada. Lah sekarang ini adalah filantropi. Muhammadiyah itu sudah sekian. Contoh ini, contoh konkret ini, contoh konkret. Ketika Palestina itu ada penggalangan donasi untuk Palestina. Waktu itu kami dapat laporan dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bahwa Lazismu sudah mencapai 12 miliar pengumpulan untuk Palestina. Lazismu waktu itu masih dapat 2,3 miliar. Waktu Rakorwil itu disampaikan di semua cabang-cabang yang ada, langsung Bapak Ibu 2 bulan mencapai 14 miliar. Itu. Akhirnya saya diajak oleh Lazisnu PB untuk menyalurkan langsung ke Palestina melalui jalur Kairo Mesir. Alhamdulillah saya pernah ke Mesir. Barokai Lazisnu.
bisa sowan ke Sohibul Burdah, Syekh Al-Imam Muhammad bin Said Al-Bushiri, bisa ke Imam Syafi'i, bisa ke Imam pengarang kitab bukan Al-Hikam. Imam Abdullah. Alhamdulillah bisa berziarah ke sana. Nah itu barokahnya lazisnu. Karena kenapa? Karena kalau kita lillahi ta'ala, insya Allah Allah yang akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Wes nggak usah mikir perut kita. Biarkan Allah yang mikir perut kita. Ya. Tuh, wes. Oke ya, next. Ini adalah logo lazisnu. Ya, di situ ada nama penyebutannya. Saya rasa ini sudah mafhum. Next, ke seragam. Seragam ini saya rasa sudah mafhum, bahkan ibu-ibu juga nanti saya akan rekomendasikan ke pusat agar seragamnya juga diatur ibu-ibu. Nah ini dari kelakah ini kan ijo-ijo ini kudungnya. Apa ada logo lazisnunya juga di belakang? Wonten. Nah nanti kita atur ya seragam untuk ibu-ibu, kudungnya harus apa, tulisannya harus apa, karena ini masih bapak-bapak. Oke, next itu ada logo seragam dinas lapangan, kemudian ada rompi dan sebagainya. Next. Lah, Gus Yahya itu sudah mengatakan, lazisnu itu saya minta supaya lazisnu dari tingkat PBNU sampai PCNU dibangun menjadi satu struktur yang disebut dengan koheren. Koheren ini sudah mafhum semua. Mungkin lembaga-lembaga lain juga bisa disampaikan koherensi. Apa koherensi itu? Next. Yang pertama kepaduan, keutuhan, kerapian, kesinambungan. Ini koheren. Jadi lazisnu itu harus padu, harus utuh, harus rapi. Minimal klambine rapi. Ojo klambi lungset-lungset, kaosan, koploke miring ngene, carunge cingkrang, nagih koin. Assalamualaikum, kaget. Loh, sapa iki? Gak jelas, sandalnya jepit maneh. Tukang amal. Ini enggak boleh begini. Lazisnu itu ketika ngambil koin harus gagah. Karena kita bukan meminta, kita mengambil. Dalam Al-Quran sudah disebutkan, khud min amwalihim sodakotan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khud, ambillah. Jadi kita ini sudah diperintah oleh Al-Quran. Coba kurang apa? Ini A1 loh yo. Info toko pusat ini. Info toko pusat ini terus Gusikdam. Ya. Ini A1 ini. Jadi panjenengan bukan begini tapi begini, mengambil. Ojo kemudian ngene di macam-macam ya. Ya. Jadi mengambil. Jadi jangan kemudian minder kita, tapi kita harus rapi ketika kita mengambil zakat infak. Minimal kopiahnya hitam, tidak ada warna merahnya, ya. Pakai seragam yang sudah disetrika, pakai celana hitam, pakai sarung juga boleh, minimal mereknya BHS. BHS gajine piro BHS. Nah. Ya kalau gak BHS SBH. SBH ya sama aja ya. Nah, kemudian kalau celanaan pakai sepatu Van Toffel. Bawa map pakai kalung, ID card namanya. Nah, itu gagah Bapak Ibu. Ojo sampai nagih koin koyok wong rembes. Akhirnya uang ya Allah, bukan karena dia mau zakat, bukan infak, tapi karena kasihan. Ya Allah, lazisnu iki njebuk koin kok koyok ngene. Apa ya ora gak dikei duwe apa ya apa kok melase ngene iki. Ada yang begitu Bapak Ibu? Hah? Ada apa enggak? Enggak ada kalau di sini. Nanti kalau di MWC di ranting juga ada. Nah, kan? Yes.
Kalau memang itu ada, salamkan dari saya, Lazisnu PW harus rapi. Karena kita koheren, rapi, ya. Dan kesinambungan di antara satu dengan yang lain. Kolaborasi antara satu dengan yang lain. Muslimat, Fatayat, Ibnu, IPPNU dan sebagainya harus berkolaborasi. Ngapunten ini ngapunten. Saya sampaikan ke ibu-ibu muslimat ini, ngapunten. Biasanya, ini semoga aja tidak di Lumajang ya. Ini ada di cabang sana. Saya nggak sebutkan cabangnya. Ibu-ibu muslimat ini, setiap kajian itu juga ada koin. Setiap kajian rutinan itu ada koin. Lah koin ini dikelola sendiri. Tanpa wawu karo Lazisnu. Lah orang ini cerita ke saya, Lazisnu cabang ini. Gimana nih Pak Sek solusinya? Sudah, jangan tanya solusi soal ibu-ibu. Karena perempuan itu adalah makhluk terkuat di dunia ini. Saya angkat tangan kalau soal itu. Itu guyon saya. Tapi saya bilang gini, coba silaturahmi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Kalau ada anak yang laki-laki, tanya ke ibu-ibu muslimah itu punya anak perempuan enggak? Kalau punya dinikahkan aja sekalian. Dipek mantu misalnya. Ya silaturahmi lah, terus silaturahmi. Tapi anehnya lagi, muslimat itu kalau koinnya dikelola sendiri, tapi ketika ada dana, ada kebutuhan besar, minta ke Lazisnu. Nah ini saya bukan fiktif ini kenyataan. Saya tidak berani lah cerita di depan forum ini kalau enggak kenyataan. Lah makanya itu harus kolaborasi, kesinambungan antara lembaga satu dengan lembaga yang lain. Termasuk mama-mama muda. Saya dulu pernah punya cita-cita, punya impian dengan Mbak Yu Fatayat ini. Karena Mbak Fatayat ini kan usia kehamilan apa? Usia produktif. Nah, subur lah ya. Waktu itu ada program pengentasan stunting, bukan KB, stunting. Umak KB 2 anak cukup itu. Ya. Stunting. Waktu itu saya gandeng dengan Fatayat, saya sampaikan, Mbak, ayo kita kolaborasi buat program pengentasan stunting. Ya apa carane Mas? Carane ngene, ya. Terus dananya dari mana Mas? Ayo kolaborasi. Mbak Fatayat itu kan yang pegang keuangan negara. Jadi kan laki-laki itu kan nggak punya uang. Yang punya uang adalah ibu-ibu. Karena semua gaji diserahkan kepada ibu-ibu. Sehingga bapak-bapak kalau mau ngopi minta ke ibu-ibu. Kalau nggak dikasih nggak jadi ngopi. Nah ini kemudian saya sampaikan, oke Mas, ayo kita kolaborasi. Lazisnu menyiapkan ini, Fatayat menyiapkan ini. Kita undang semua perempuan hamil di Jawa Timur yang bergabung di Fatayat, kita kasih yang namanya makanan bergizi seperti telur, susu dan sebagainya lah, supaya menurunkan angka stunting karena usia kehamilan itu juga rawan. Lah itu salah satu contoh. Maka nggak apa-apa, kita programkan kolaborasi saja. Ya. Jangan kemudian Lazisnu mentang-mentang, ini untuk Lazisnu juga ini. Jangan kemudian mentang-mentang Lazisnu itu yang punya SK, lalu saenake dhewe, jangan. Harus kolaborasi. Diajak bicara, maunya apa? Oh mau saya begini, oke, cocok apa enggak dengan peraturan Lazisnu? Cocok, kita lanjutkan. Nah, koheren itu menurut Ketua PW Lazisnu, singkatan dari 1 kompak, hebat, keren. Lazisnu itu harus kompak, hebat, dan keren. Pun, itu ditafsirkan sendiri. Nah, koheren seperti apa? Next, koheren pertama legalitas, administrasi, standar pengelolaan keuangan, program, dan laporan keuangan. Pun, next. Ini adalah 5 pilar program. Monggo, karena ini ada dari lembaga lain, silakan dilihat.
Ada yang cocok enggak dengan ini? Misalkan perekonomian. Di situ ada NU Care berdaya. Ekonomi 25% program yang harus dilaksanakan dari dana yang terkumpul. Apa saja perekonomian itu? Bantuan, pelatihan kewirausahaan. Ini bisa kolaborasi dengan LPNU. Ya, lembaga perekonomian. Pendampingan bisnis dan akses pasar. Bisa bekerja dengan HIPMI atau HIPSI. Bantuan modal usaha, bantuan alat usaha, difabel berkarya, rumah ternak ini bisa kolaborasi dengan LPP, Lembaga Pengembangan Pertanian. Ya. Kemudian NU Care Cerdas, ini kolaborasi dengan pendidikan LP Ma'arif, RMI, Muslimat kan punya TK tuh. Nah, ini di sini program kolaborasinya. Yang pertama, beasiswa yatim dan duafa. Jadi Muslimat itu yatim-yatim, anak-anak kecil yang yatim, silakan dikolaborasikan dengan Lajnu dalam bentuk beasiswa. Nanti kalau bisa tidak diatasi, anaknya sudah dibantu dan tidak produktif, ibunya juga bisa dibantu. Ya. Nah, ini gak konsentrasi bisa nih. Tak kayak guyon kok, gak guyon ini berarti ya gak konsentrasi nih. Sudah mulai capek kah? Lah sampean lungguh lo capek, omane aku sing ngadeg Bapak Ibu, ket mau muntang-munting ngene iki luar asline. Kesel iki asline. Beasiswa Santri Nusantara, ini dengan RMI. Ya. Bantuan peralatan sekolah dengan Ma'arif, bantuan renovasi fasilitas pendidikan. Ini dengan Ma'arif, dengan Pergunu. Bisa ini. Peningkatan kapasitas SDM, pelatihan untuk guru, bisa. Dengan apa? Oh, iya gitu pengertian. Ya. Bantuan peningkatan SDM dengan Pergunu dan dengan lainnya. Monggo bisa dikolaborasikan karena Lazisnu ini adalah inklusif untuk semuanya. Kemudian NU Care Sehat. Ini khitanan massal. Kerjasama dengan apa? Rumah sakit NU dengan LKNU, LKK, Lembaga Kesejahteraan Keluarga. Oh, kemaslahatan. Untung nggak kesenjangan. Ada kata LKK. Mana LKK? Alhamdulillah, matur nuwun. Mungkin bisa dengan LKK. Lembaga Kemaslahatan Keluarga. Lah, bab keluarga ini juga perlu. Ya tadi misalkan penurunan angka stunting, pengurangan angka perceraian. Nah, misalkan Lazisnu nanti bisa catin calon pengantin, bimbingan catin misalkan. Bisa nanti. Tapi catin yang fuqara wal masakin. Ya, jangan catin yang punya mobil, punya enggak. Tapi konsepnya adalah fuqara masakin. Anak Sehat Nusantara, bantuan biaya berobat, layanan ambulan gratis, operasi katarak, berbagi kacamata, penanganan stunting dan pemenuhan gizi. Lah ini bisa dengan LKK. Nah, gitu ya. Jadi Lazisnu ini bisa semuanya. Kata SCTV itu satu untuk semua. Ini kan keren kan? Bukan satu untuk 4 ya, bukan. Bapak-bapak ingat, satu untuk semua, bukan satu untuk Pak. Mudeng nggak kira-kira 4 itu apa maksudnya? Ya? Napa? Nggak kerungu Pak? Oh Mas, nah, jangan bicara itulah ya. Ada istri saya soalnya. Lupa saya kalau ada istri di sini. NU Care peduli. NU Care hijau atau peduli lingkungan dan bencana. Misalkan sedekah pohon, pesantren hijau, aksi penghijauan, bantuan akses air bersih dan sebagainya. Ini juga bisa dikolaborasikan. Kemudian NU Care damai, sosial dan dakwah, peduli bencana, peduli guru ngaji. Lah ini, guru ngaji ini apa? Wilayahnya siapa? Ma'arif ya? Wilayahnya Ma'arif. RMI,
sedekah Al-Quran, Nusantara berkurban, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, Lazisnu itu satu untuk semua. Lazisnu itu inklusif. Tapi saya pesan, jangan hanya minta kolaborasi program saja, tapi juga dibantu bagaimana Lazisnu perolehannya juga meningkat. Wah, seneng nih, muharik ini. Soalnya pengalamannya apa pengalaman nih? Pengalamannya itu gur minta program. Leono program aja sembako guru ngaji, wakai daftar. Tapi gak mikir duit itu kondi, nah, kira-kira gitu. Makanya lembaga-lembaga lain sebisa mungkin memberikan akses. Lazisnu, iklo ono pengurus LKK sing soge omane 5, bojone 1. Oh, kok ngono mana sih, Pak? Ditekani nggawa proposal, aku tak sing ngomong tak WA. Nah, sampean melbu. Lagi itu bagus itu. Jadi lembaga lain itu ketok pintu, ketika pintu dibuka, Lazisnu yang masuk. Nanti programnya kolaborasi. Pun itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.